Halo guys, balik lagi di channel kita Zilla World. Hari ini, panasnya mantap sekali. Jadi, tadi tak bohong di mana ya? Hari ini kabar duka dari seekor iguana. Mana tadi? Oh ini. Sedih banget guys. Ekor putus, kalian tahu? Ini bukan sembarang ekor iguana, tapi adalah ekor iguana yang kemarin aku gimana ya ceritanya? Kita ke bawah aja ya guys. Yang jelas tadi kejadiannya di sini. Jadi dia tiba-tiba ada di sini. Terus aku mau coba tangkap, dia lari. Waktu aku nangkap, dia turun ke bawah. Terus aku cuma dapat ekornya. Sepersekian detik langsung patah. Aku nggak sengaja megang ininya terlalu kencang kan, patah guys, dan langsung putus. Tadi harusnya langsung aku vlogin ya, tadi putus langsung dia gerak-gerak ini kayak cicak guys. Oke, kita lihat siapa pemilik ekor ini, yuk. Halo Snow. Dadah. Nah ini guys, halo Athena. Nah ini guys, Nah, kemarin kan aku menemukan satu ekor iguana baru, kalau kalian ingat guys. Nah, ternyata yang lepas adalah dia. Jadi dia lepas melalui celah ini. Kemarin tuh di sini ada yang lepas kan, ada streaming di dalamnya sini. Nah, itu copot. Dia lihat situ masuk. Nah, yang aku heran ya cuy, dia bisa tiba-tiba sampai sana loh. Maksudnya, bro, ada tempat luas, kenapa dia nggak kabur kemana kek? Dia masih di sini aja guys. Nah, daripada kelamaan cicat-cicat ya, tak cari. Nah itu dia pelakunya. Tuh hijau banget, ya ampun bagusnya. Aduh, dilihat tambah sayang guys. Melihat dari deket nggak? Kelihatan dari GoPro. Tuh larinya kayak gitu bro. Gimana aku nangkepnya? Tapi hijaunya ya, kenceng banget tuh. Waduh, putus lagi. Putus lagi anjir. Putusnya cepet banget anjir. Wah, putusnya guys. Gila, ini aneh banget tuh. Putusnya cepet banget. Wah, kocak. Aduh, kenapa ada bunglon di sana? Ya ampun, tambah lama dah ini. Yaudah, ini sekalian contoh lah, gimana lagi ya kan? Udah kejadian. Nah, jadi kalau mana bocahnya? Kalau nangkep iguana itu memang, terutama yang liar ya kayaknya. Kalau aku rasa-rasa, jadi dia liar dari alam. Terus dia kayak terlatih untuk memutuskan ekornya tuh lebih sensitif ya, lebih cepat. Oke guys, aku kayaknya kalau megang kamera agak susah. Aku akan coba tangkap dia di situ ya. Dia ada di balik batu. Coba kelihatan nggak? Nah. Oh, di atas bunglon nih. Dapat guys. Berdarah nih. Nih guys. Tadinya cuman segini ya. Apes, kamu ngapain sih bro? Woi, darahnya bro, waduh, nanti kedetek YouTube ini ya, kekerasan lagi. Ya ini dia berdarah, tetap berdarah, tapi nanti akan tumbuh. Ini kalau ada pertanyaan ya bang, kalau ekor iguana putus gimana, tumbuh nggak? Tumbuh guys, santai aja, apalagi ukurannya masih segini ya. Ukuran segini atau lebih kecil lagi, itu bakalan tumbuh lebih cepat. Tapi kalau begitu ukurannya udah besar, susah atau bahkan nggak tumbuh. Aku pernah ngalamin gitu. Tapi yang jelas nih, astaga, ini parah sih. Besok kita lihat ya kelanjutannya. Spike-nya tuh bagus, warnanya tuh aslinya bagus, cuman dia kalau stres ya, iguana hijau liar, kalau dipegang dia jadi hitam gini. Yaudah, nah, lihat nih larinya guys. Tuh, 2, 3, ayo sana. Ding. Woi, ayo lari, kamu udah dilepas. Ini stres dia.
nggak apa-apa. Nah, perawatannya kalau kalian punya iguana yang patah gini ekornya, bisa kasih alkohol aja ya, atau betadine aja, atau antiseptik lain lah, supaya tujuannya nggak infeksi aja guys. Kalau untuk obat lain nggak ada, nanti tumbuh sendiri nih. Ini seminggu juga udah nutup lukanya, terus nanti kurang lebih tuh mati, kurang lebih 3 bulan lah dia tumbuh lagi. Darahnya lumayan banyak. Nah, tadi ekornya mana ya? Kalian lihat sendiri ya tadi, ekornya tuh gerak-gerak kalau habis putus, dan secepat itu guys. Aku juga kaget. Mana ya tadi ya? Hilang, oi. Secepat itu ekornya putus. Biasanya sih nggak secepat itu ya. Kalau aku nangkep iguana yang jumpy ya, bahasanya kan jumpy. Jumpy itu dia dipegang nggak mau, dideketin dia lari, itu jumpy guys. Lincah lah, nggak mau yang anteng gitu, nggak mau. Nah, apa tadi ya? Aku bahas apa tadi ya? Itu tadi ya, kalau misalnya iguana yang udah captive walaupun jumpy, itu serasa-rasaku ya, kalau tak pegang dia nggak secepat itu putusnya, nggak cepet. Tadi sumpah dia kayak aku cuman neken gini ya, dia langsung kayak putusnya belum kutekan udah putus ya. Cuman tekanan kecil aja dia udah putus guys. Nah, nanti kalau kalian mau tahu gedenya kayak apa, kurang lebih kayak gini nih. Ekornya tumbuh dari sini sampai ujung nih. Tetap tumbuh lancip guys, tapi hitam, nggak ada motif belang-belangnya. Gitu. Nih, tetap ada sisiknya juga bahkan. Persis nih tumbuh putusnya di sini nih. Dulu juga nih pas kecilnya pasti sama nih ininya. Historinya guys. Oke. Nah, aku penasaran malah sama bunglonnya ini kok nggak mau kabur dia. Padahal aku udah deket banget tadi. Nih guys, Bronchocela jubata atau bunglon surai. Widih. Dia nggak kabur loh. Ajaib. Ajaib sekali kau. Kenapa kamu tidak kabur bro? Ini jantan atau betina guys? Cakep ya? Lucu nih, kearifan lokal. Di belakangnya sana ada ini ada tow green. Tow greennya cakep banget ya. Bentuknya mantap. Nih lihat, mangap dia guys. Ini coba kalau tak gini dia gigit tadi. Halo. Oh enggak guys. Dia kenapa ya? Kenapa dia nggak gigit? Kenapa kamu jadi patung bro? Ekornya nih sampai sini lancip. Ini bukan iguana, ini bunglon, ini iguana. Please, warga TikTok biasanya yang nggak bisa bedain. Itu mah kalau aku ini ya, kalau aku update di TikTok biasanya terus komen-komennya, itu mah bunglon bang, itu bunglon, di rumah saya banyak. Ya kayak gitu-gitu komen. Nah, harusnya aku bawa HP nih untuk edukasi TikTok juga nih ya. Jadi ini adalah bunglon guys. Bronchocela jubata. Ada temannya satu lagi yang invasif itu, lupa terus di komen guys. Itu yang invasif. Ini yang asli sini. Di setiap daerah tuh ada, kadang-kadang ada beda warna juga. Corak-coraknya juga ada yang beda setiap lokality, setiap daerah guys. Begitu, mantap. Mantap lah. Habis ini aku bikin. Kamu jangan kemana-mana ya. Seperti yang aku sering bilang ya, sini kemasukan kayak gini dah sering banget. Biasanya aku diemin atau aku keluarin nanti sore. Enaknya dikeluarin apa diemin. Dia makanya serangga BTW, beda banget sama iguana. Iguana itu dia herbivora, makan sayur. Yang ini insektivora, dia makan insek, makan serangga guys. Ya walaupun kadang-kadang iguana juga kalau di alamnya dia apa yang gerak kenceng dimakan biasanya. Kenapa ada lubang di sini bro? Nah, ini punya iguana di koloni itu suka menggali lubang dia. Oke, gitu ya. Jadi tadi bener-bener live, baru kali ini aku megang iguana terus dia langsung memutuskan ekornya dengan cepat banget. Nah, untuk perbandingan lah, ini kan aku ada jambi-jambi juga, juvenil. Ya pokoknya perlu dipegang beberapa lama untuk dia diem ya. Misalnya, nih ya, dia kok anteng sih kamu, gimana sih? Nih misalnya nih ya. Ya ini juga anteng. Ya pokoknya itu tadi ya contoh konkret kalau iguana liaran itu dia nggak mau dipegang kayak gitu guys. Beda sama yang captive breed, sering lihat manusia dimakanin manusia. Ya nggak cuma iguana ya.
hampir semua hewan mungkin kalau udah terbiasa sama manusia dia bakalan ya anteng, jinak, dipanggil bisa datang dan lain-lain. Tapi kalau sekali liar udah kayak tadi tuh, itu prediksiku juga kalau nggak tahun lalu, tetesan tahun lalu lepas terus dia besar di alam jadi liar banget. Kalau nggak yang tahun ini, nggak tahu, gedenya tuh nanggung soalnya. Bisa adiknya ini, tapi kok kalau yang tahun ini juga bisa dia jadi bongsor, paling bongsor. Tapi feelingku sih yang tahun lalu. Kurangnya 11-12 sama yang juvenil sekarang. Kayak sih tahun lalu sih. Soalnya kalau dipikir-pikir di alam di sini ya, ini kan juga apa ya, semi desa perumahan gitu ya. Tanamannya itu untuk makan mereka tuh dia jarang, cuman mau murbei doang, murbei. Terus paling turun makan apa? Kangkung nggak mungkin kan, di sini nggak ada lahan kangkung. Pepaya, buah juga jarang, nggak ada malahan. Dia cari yang sekitar sini ya, cuman makan murbei ini. Selama ini paling juga sekitar sini guys. Gitu. Tapi gokil juga ya, dia selamat dari buruan kucing, buruan burung mungkin. Burung hantu banyak di sini. Kucing, apalagi ya? Kucing paling gemes biasanya sama kadal-kadal kayak gini nih guys. Terus tikus, aman tapi ya ternyata. Ya mungkin dia satu dari sekian banyak yang survive juga. Nah, ada yang penasaran lagi ya nih? Ini sumpah aneh. Apa kamu lagi berjemur ya? Dipegang dia baru. Coba loncat nggak? Enggak loh. Kebiasaannya Brontocerca jubata itu dia jadi hitam. Dia lompat kamera guys. Sebentar, kamu nggak kelihatan kalau lompat di atas kamera. Wih, cakep ya. Cakep belum itu. Wih. Tuh, jinak lagi ini kasih jangkrik langsung mau lagi. Biasanya kalau aku megang gini biasanya dia langsung kabur guys. Wih. Lompat lagi ke kamera guys. Lagi dong. Sini. Ya malah mangap. Sini, ke kamera lagi. Nah, ini. Tuh. Lucu. Ini jadi hitam. Aduh, ke mukaku. Lihat guys. Dia kalau lihat, ayo naik. Gak mau. Gak mau. Ayo. Terus. Yaudah, kita lepas saja. Kasihan dia di sini bukan habitatnya. Biar dia mencari serangga di luar. Di sini mah terbatas. Cari apa serangga di sini, bro? Susah. Sana naik. Biasanya dia jatuh dari sini. Sana naik ya. Naik sana. Nah. Naik. Nah, pintar. Sip. Jangan turun lagi. Prediksiku dia lihat serangga yang turun. Di sini ada serangga ini ya, makan pepaya gitu. Laletan gitu mungkin dia lihat terus dia turun. Gitu guys. Ya udah. Kayak gitu dulu vlog kali ini. Panas, bro. Ini baru jam 3 loh. Jam 3 kurang sih. Itu tadi yang menarik adalah ekor putus di depan mata. Sedih banget anjir. Udah bagus loh itu iguana. Aku nggak sabar lihat dia gedenya, hijaunya cakep tuh. Tapi yang penting dia ketangkep lah pada liaran dia. Yaudah guys, gitu dulu. Yang kepo-kepo price list ya Zilaward bisa langsung Instagram Zilaward_Real atau bisa DM di, yaitu tadi DM di Instagram Zilaward_Real atau TikTok Zilaward atau bisa WA di deskripsi guys di bawah. Thank you, bye bye.